Diceritakan ada seseorang yang menantang untuk bermain panah, dan sang pendekar panah pun mengambil akan kalung dari sang istri orang, hingga ia pun mencoba merebut akan kalung tersebut, dan tidak bisa untuk diambil, sehingga ia dihajar oleh pendekar panah yang jahat. Jangan ambil uang saya. Aku akan ambil uangnya. Ambil kalung saya. Kisanak belum menyelesaikan permainan. Giliran Kisanak, kalau terbukti Kisanak mampu melakukannya, baru Kisanak boleh mengambil uang taruhan itu. Kurang ajar. Siapa kau berani ikut campur? Maaf Kisanak, percuma saya memperkenalkan diri. Toh saya bukan orang yang terkenal. Lalu apa maumu? Saya hanya ingin meluruskan taruhan yang tidak adil ini. Hei pemuda asing, gua si Mata Sito menyelesaikan permainan amatlah mudah. Tapi kau lihat sendiri dia tidak mau meneruskan permainan. Saya hanya ingin meneruskan permainan ini Kisanak, dengan jumlah yang berkali lipat dari seluruh taruhan di atas meja. Lepaskan istriku. Hei anak muda kaya raya, apa ada lagi uang taruhanmu? Karena dalam sekejap, keping-keping emas ini akan berpindah ke tanganku. Baik, dengan satu syarat. Kisanak harus melakukan giliran Kisanak tadi. 3 buah semangka yang dilemparkan. Oh, tak jadi soal. Kau akan menyesal anak muda. Aku si Mata Sito, pemanah nomor 1 dari Kisikan. Ya! Kenapa tertawa? Yang dipertaruhkan bukan soal menancapnya, tapi kenanya. Ayo, sekarang giliranmu anak muda. Kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya? Bukan Kisanak. Rasanya semangka terlalu besar. Bagaimana kalau dengan sasaran yang lebih kecil? Bangkuang. Ya, bangkuang. Dengan 3 sasaran. Tapi terlalu sedikit. Bagaimana kalau dengan 5? Ya, 5 bangkuang sekaligus. Kau jangan mengada-ngada anak muda. Jangan sombong. Sebab kalau kau tidak mampu melakukannya. Maaf Kisanak. Saya hanya ingin memenangkan taruhan suami istri itu. Besar kepala. Terserah. Yang penting sekarang adalah giliran. Ayo, lemparkan sesuai permintaannya. Ya! Anak muda, di sini aku yang punya peraturan. Kalau kau mampu memanah kepeng ini, aku baru percaya dengan keahlianmu. Dan adapun sang pendekar panah jahat itu, ketika ingin mengambil kalung tersebut dan ingin pergi, ada seseorang yang misterius tiba-tiba muncul dan ingin bertanding panah dengannya, hingga ia pun sangat-sangatlah pede dengan kemampuannya. Dan sang pemuda itu bertanding bukan dengan semangka akan tetapi yang lebih kecil dari semangka, hingga yang terjadi adalah kekalahan sang pendekar penjahat. Namun, ia tidak mengakui akan hal tersebut, dan menuduh sang pemuda itu curang karena itu adalah sihir, sehingga datanglah Tuan Seto Satrio yang datang ke sana hingga menghentikan perdebatan tersebut, dan kemudian pergi dari tempat itu, hingga orang tua yang ada di sana memberitahukan bahwa itu adalah sang putra dari Cokro Nanggolo yang ia ingin tuju. Dan ia pun pergi untuk menemui sang putra Cokro Nanggolo itu. Ikuti kemauan kaki. Jawaban seorang pendekar. Saya akan senang sekali kalau pendekar mau mampir ke rumah besar Kisikan. Terima kasih Kisanak. Terima kasih atas undangannya. Tuan pendekar beruntung. Jangan tidak datang pendekar. Itu Raden Seto Satrio.
putra Gusti Tumenggung, Cokronanggolo. Cokronanggolo? Iya, putra dari Selir, kaya raya, membangun dalam ageng sendiri. Ya, terima kasih Kisanak. Iya, iya. Bagus. Kalau begitu aku sudah sampai di tempat yang tepat. Kelihatannya Seto Satrio lah kunci masukku ke Katemenggungan. Mudah-mudahan benar apa yang menjadi harapan Bagus Torodipo. Seto Satrio hanyalah kunci masuk ke Katemenggungan. Tapi kalau sampai Bagus Torodipo terbujuk Seto Satrio dan mau menjadi penganutnya, maka perjalanan Seto Satrio untuk mencari jati diri bisa menjadi salah langkah. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Belum ada. Kita lihat saja dulu keadaannya. Tapi kalau akhirnya Raden Bagus Torodipo berhasil masuk ke Katemenggungan, apa ini tidak akan menambah masalah di Katemenggungan yang sudah bermasalah, Kanjeng Ratu? Itu masalahnya. Tapi kita tidak boleh ikut campur apa yang menjadi urusan Bagus Torodipo. Tapi kalau kedatangan Bagus Torodipo nanti mengganggu masuknya Raden Bayu Samudro ke Katemenggungan, apa Kanjeng Ratu tidak boleh cawe-cawe? Masih jauh, Cundomanik. Jalan ke arah itu masih jauh. Tanpa Rungu, kita kembali ke keraton. Raden Sito sudah menunggu. Silakan. Di sana ia menemui seorang yang menjadi lawan tandingnya memanah. Rupanya ia adalah seorang pelatih yang mana ia melatih pasukan gisikan pimpinan Seto Satrio, dan mengajari akan pasukannya menjadi pemanah handal akan tetapi ia gemetar melihat sang pelatih karena ketakutan, hingga ia pun Bagus Setorodipo menggantikannya menjadi pelatih panah untuk sementara waktu, dan pengajarannya ternyata berhasil, hingga ia diangkat menjadi pelatih baru gisikan pimpinan Seto Satrio. Tenang, lembut saja, ringan, dan tahan nafas. Tenang, jangan pikirkan dirimu akan berhasil. Biarkan anak panah ini yang akan mencari sasarannya. Tenang. Ayo, lepaskan. Berhasil. Perhitungan saya, mereka akan menjadi prajurit-prajurit handal. Kalau Andika yang melatih. Terima kasih, Raden. Mari, silakan. Mari. Lihat Budak Sari, itu tidak salah. Bagus Torodipo masuk ke kandang yang sama. Kelihatannya akan ada satu kesepakatan. Kejadian itu diperhatikan oleh Sang Ratu Nyibrangah karena Sang Ratu pernah berhubungan khusus dengannya. Ia pun senang, karena Bagus Setorodipo masuk ke kandangnya hingga ia pun, tanpa Bagus sadari bahwa Sang Ratu memperhatikannya hingga, ia membiarkan terlebih dahulu berjalan seperti adanya, karena ia inginkan nantinya adalah memiliki Bagus menjadi lalanang kedaton buayanya Nyibrangah. Saja berjalan seperti apa adanya. Kita tunggu saja. Basuhan kaki, sandal rumah yang jinak, isi semilirnya angin pendopo, dan suguhan yang Raden hidangkan. Seakan benang halus yang mengikat agar saya menjadi betah di sini. Apa yang telah kami berikan, rasanya tidak sebanding dengan apa yang kami harapkan dari seorang pendekar seperti Andika. Silakan. Iya, terima kasih. Apa yang diharapkan dari seorang pengembara, Raden? Tinggallah di sini.
latihlah orang-orang saya menjadi prajurit-prajurit yang handal. Apa Raden tidak salah memilih saya? Bagaimana bisa saya salah memilih kalau yang ada di hadapan saya adalah seorang pendekar pemanah bintang, alias Dewa Panah dari Utara, atau Sang Panah Bermata? Tidak Raden. Jangan terlalu berlebihan. Saya tidak mendapatkan nama. Apa salahnya kalau gelar yang saya panggil? Baik, saya akan coba tinggal. Dan saya akan melatih mereka. Ya, terima kasih. Tapi jangan ikat saya dengan jabatan. Sebab apa yang saya lakukan itu hanya sementara. Karena seorang pengembara akan selalu mengembara. Ya, saya mengerti. Kau tidak apa-apa. Pada akhirnya pada waktu itu, sang pendekar itu menjadi pelatih sementara di Gisikan, hingga ia mendapatkan kabar dari pendekar wanita, Kembang Tanjung, pada waktu ia sedang melatih pasukan Gisikan. Pada waktu itu juga sang Ratu Nyi Gendeng Permoni memperhatikan karena ia mencintaium bau siluman kepadanya, hingga ia pun sangat-sangatlah bernafsu untuk menjadikannya sebagai senopati. Seto Gondomait dan Ratu Gendeng Permoni ingin segera ke sana. Wingit! Wingit! Kesini kau! Menghadap padaku! Wingit! Wingit! Ada apa nih Ratu? Salah apa saya harus menghadap? Ada gairah apa dikisikan? Mohon maaf saya lupa melapor nih Ratu. Cucu saya mendapat pelatihan uragan baru. Pendekar pemanah bintang. Saya kira hiruk pikuk itu karena latihan mereka. Iya. Tapi kenapa sampai menggoyang Setro Gondomait? Siapa sebenarnya pendekar pemanah bintang itu? Saya tak mengerti nih Ratu. Kenapa Nyi Ratu menyimpulkan begitu? Aku khawatir. Ia bukan manusia biasa, tetapi ada darah siluman di dalamnya. Aku harus ke sana. Akan kuselidiki. Siapa dia sebenarnya? Tidak luput dari pengawasan Sang Nyi Roro Kidul, ia pun memperhatikan Bagus Seturodipo melalui Sang Koco Benggolo. Ia pun mengetahui akan hal tersebut, hingga ia pun sangat-sangatlah mengkhawatirkan Bagus Seturodipo dan mengambil kebijakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Bagus Torodipo masuk rangkap. Ia akan menjadi kaki tangan Raden Seto Satrio. Sekali lagi mudah-mudahan tidak. Seto Satrio dan Gisikan hanya menjadi kunci Bagus Torodipo ke Katumenggungan. Itulah yang juga kami harapkan, Kanjeng Ratu. Tapak Dentu, Saya Kanjeng Ratu. bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan padamu? Mengamati Laut Jawa, Nyi Ratu. Iya, bagaimana keadaannya? Aman dan tentram. Laut Jawa tenang. Dan tidak terjadi pergolakan lagi di sana. Bagus. 30 hari sekali kamu harus kunjungi Laut Jawa. Aku tidak ingin ada pergolakan lagi di sana. Sediko Daun, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada yang perlu Kanjeng Ratu simak.
Perlihatkan. Baik, Kakang Ratu. Anakmu benar-benar mau melawan Tumenggung. Restu Nyi Ratulah yang akan membawa ke puncak kemenangan. Jangan khawatir, bukan hanya restuku, tapi juga prajuritku. Terima kasih Nyi Ratu. Tunggu sebentar. Aku mau lihat lebih dekat pendekar itu. Aku ingin mencium baunya, mau merasakan getaran darahnya. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi bagaimana Nyi Ratu? Benar-benar mengalir darah siluman dalam tubuhnya. Lalu, apa yang akan Nyi Ratu lakukan? Apa anak saya salah mengangkatnya sebagai pelatih olah kanuragan? Tidak ada yang salah. Tapi aku punya rencana yang istimewa untuknya. Rencana istimewa apa? Pendekar itu harus menjadi senopatining Gondomayit. Gondomayit butuh manusia untuk seorang senopati. Bukan sekedar manusia, tapi manusia berdarah siluman. Dan itu ada padanya. Kalau Setro Gondomayit bisa memilikinya, pada perang besar nanti, Setro Gondomayit akan menjadi negara siluman adikuasa. Perang besar, Nyi Ratu? Iya, perang besar antara bangsa lelembut, antara siluman dengan siluman. Sayang, aku tidak bisa menyentuhnya. Padahal, aku butuh selai rambut dan setetes darahnya. Kamu bisa melakukannya untukku, ingin? Nyi Ratu saja tidak bisa mendekat. Apalagi saya. Apa jadinya kalau nanti getaran siluman terlalu kuat? Dia pasti bisa merasakannya. Itu yang menyebabkan aku tidak bisa mendekat. Tapi kalau yang datang seorang ibu yang penuh kasih sayang, maka ia akan luluh. Apa yang terjadi, Nyi Ratu? Koco Benggolo muncul dan memperlihatkan akan si Nyi Ratu Gendeng Permoni, dan ingin mendapatkan rambut serta darah dari Setoro Dipo hingga ia pun sangat bernafsu menjadikan ia senopati Gondomayit, dan Nyi Wingit diperalat untuk mengambil darah dan rambutnya tersebut, hingga ia pun berubah menjadi manusia, hingga kedatangannya tersebut, semuanya terkejut namun, itu hanya sementara. Hingga ia pun langsung menemui Nak Bagus Setoro Dipo dan ketika menyentuh akan tubuh ia pun bergetar dan rambut serta darahnya pun direlakan oleh pemiliknya dan ia berpesan agar ia mengetahui jati dirinya sendiri. Lihat, dengan bermacam-macam akal Gedeng Permoni berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa Nyi Wingit akan berhasil, Kanjeng Ratu? Itu sudah menjadi sifatnya. Tapi kita lihat saja. Nyi, Jangan kaget. tapi Nyi, Aku datang hanya untuk mengucap selamat. Boleh aku bertemu langsung dengannya? tentu Nek, tentu. Aku yang harus datang atau dia yang kesini? Pendekar itu yang akan kesini. Apa ini berarti kita bisa berkumpul lagi? Belum, perjuanganku belum selesai. Ibu? Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini? Ini Nek, pendekar pemanah bintang. Inikah yang termasuk itu? Selamat datang pendekar. Saya sangat bangga dan bahagia sekali dengan keberadaan Ananda di sini. Maaf. Maaf. Mungkin kebahagiaan yang membuat tangan saya gemetar.
Setelah Apa yang telah ibu lakukan? Ibu hanya ingin mengucap selamat. Ibu bermaksud baik kok. Tapi secara tak sengaja telah... Tidak apa-apa. Berikan saja tetes darah dan helai rambut saya pada yang meminta. Dengan begitu, dia akan tahu siapa saya ini sesungguhnya. Mohon beritahu pada saya, siapa saya ini sesungguhnya. Sebab sampai sekarang saya tidak pernah tahu siapa diri saya ini sebenarnya. Saya kembali ke latihan. Ya. Nek, ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Gedeng Permoni. Iya, iya. Memang iya. Tapi ini semua untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Benarkah dia tidak tahu tentang dirinya itu siapa? Cukup Koco Bunggolo, kamu boleh istirahat. Amit mundur, Kanjeng Ratu. Itulah yang akan terjadi. Berarti setelah ini akan terjadi rentetan panjang tentang siapa Bagus Torodipo yang sebenarnya.